Di jantung Sichuan, di tengah cerita-cerita kuno yang diyakini telah lengkap, tanah itu tiba-tiba membuka rahasia. Bukan sekedar sisa-sisa peradaban yang terlupakan, melainkan ledakan dari masa lalu yang tak pernah tercatat. Ketika para arkeolog menyelami apa yang kemudian disebut Sangsing Dui, mereka menemukan kejanggalan demi kejanggalan. Di kedalaman lapisan bumi, muncul topeng-topeng perunggu raksasa dengan mata melotot, telinga lancip, dan fitur-fitur yang asing, seolah menatap dari dimensi lain. Patung-patung berdiri tegak, tinggi menjulang, dengan gestur ritualistik yang tak dikenal dalam kronik dinasti manapun. Tidak ada jejak tulisan, tidak ada transkripsi sejarah yang bisa menjelaskan siapa mereka, dari mana asal mereka, atau mengapa mereka tiba-tiba lenyap. Alat-alat perunggu yang rumit, piala-piala gading yang diukir dengan detail aneh, semuanya berteriak akan sebuah kebudayaan yang melampaui pemahaman masa itu. Sangsing Dui adalah pukulan telak bagi narasi sejarah yang mapan, membiarkan gerbang waktu terbuka lebar. Apakah artefak aneh ini adalah warisan dari nenek moyang yang terlupakan, jauh lebih maju dari yang kita duga? Ataukah seperti bisikan angin di antara reruntuhan, mereka adalah pesan dari bintang-bintang, ditinggalkan oleh para pengunjung dari alam semesta yang jauh? Topeng perunggu raksasa itu, beberapa mencapai tinggi kepala manusia dewasa, mendominasi pandangan. Wajah-wajah itu bukan wajah manusia yang dikenal, dengan rahang kotak kuat, hidung pipih, dan telinga besar lancip yang seolah siap menangkap bisikan dari alam lain. Mata mereka, celah tipis yang memanjang, memancarkan aura dingin, menatap lurus ke depan dengan kekosongan yang membingungkan. Bentuknya yang tidak proporsional, serta kesempurnaan pengerjaannya, segera menimbulkan pertanyaan, siapa yang bisa membuat ini? Namun yang paling mengganggu adalah patung-patung manusia setinggi lebih dari 2 meter. Sosok-sosok langsing dengan jubah panjang, mengangkat tangan seolah dalam doa atau mantra. Mata mereka, yang terbuat dari perunggu atau bahkan batu giok, melotot keluar dari rongganya, bulat dan menonjol secara tidak wajar, memancarkan tatapan kosong yang menusuk, seolah menembus tabir waktu. Mereka berdiri tegak, tak bergerak, bisu, tetapi kehadiran mereka terasa begitu kuat, mengisi ruang dengan rasa tidak nyaman. Ukiran-ukiran pada piala dan bejana, detail yang rumit namun asing, menunjukkan makhluk bersayap dan pola geometris yang tak pernah muncul dalam seni dinasti Shang atau Zhou. Masing-masing artefak itu adalah bisikan dari dunia yang tak kita pahami, meninggalkan jejak kebingungan yang mendalam. Mereka bukan hanya sisa-sisa, mereka adalah pertanyaan yang tak bisa dijawab, sebuah tatapan dingin dari masa lalu yang membuat kulit merinding. Keanehan itu bukan hanya pada bentuk dan bahan yang digunakan. Keanehan terbesar terletak pada kemunculan Sangsing Dui sendiri. Ia muncul dari ketiadaan, peradaban canggih yang tiba-tiba hadir di Sichuan, seolah diturunkan dari langit tanpa prekursor yang jelas. Tidak ada jejak evolusi bertahap dari budaya sebelumnya, tidak ada fase transisi yang bisa dirujuk. Mereka mendirikan kota dengan arsitektur megah, mengembangkan metalurgi perunggu yang jauh lebih maju dari zamannya, dan menciptakan seni yang belum pernah dilihat di tempat lain di Tiongkok kuno. Artefak-artefak Sangsing Dui sama sekali tidak mirip dengan apapun yang ditemukan dari dinasti Shang atau Zhou yang lebih terkenal, dua penganut utama sejarah Tiongkok klasik. Ini bukan hanya perbedaan regional, ini adalah anomali budaya yang menjerit, sebuah keunikan yang menolak semua kategori. Lalu, secepat mereka muncul, mereka menghilang. Sekitar 2.800 tahun yang lalu, peradaban Sangsing Dui lenyap dari muka bumi, meninggalkan kota-kota kosong dan artefak-artefak misterius yang terkubur. Tidak ada perang besar yang tercatat, tidak ada bencana alam dahsyat yang bisa menjelaskan kepergian massal mereka. Mereka tidak bergabung dengan dinasti lain, tidak berasimilasi. Mereka hanya tiada, hilang tanpa jejak, tanpa narasi, meninggalkan lubang hitam raksasa dalam kronik sejarah,
sebuah ruang hampa yang mengguncangkan setiap asumsi tentang kontinuitas dan perkembangan peradaban. Seolah ada halaman penting yang disobek dari buku sejarah umat manusia, dan kita, para pembaca, hanya bisa menatap kekosongan itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terucapkan. Lalu bagaimana jika hilangnya mereka bukan kepergian, melainkan kembali? Pertanyaan itu menggantung, memenuhi ruang hampa yang ditinggalkan peradaban Sang Singdui. Di tengah ketiadaan bukti konvensional, imajinasi manusia terbang tinggi, melukiskan skenario yang lebih besar, lebih dramatis. Bagaimana jika alih-alih nenek moyang yang terlupakan, mereka adalah para pengunjung, utusan dari bintang-bintang? Teori kontak alien atau peradaban asing yang jauh lebih maju muncul sebagai penjelasan paling memukau dan paling populer. Bukan kebetulan bahwa topeng-topeng perunggu raksasa dengan mata melotot dan telinga menjulur atau patung-patung tinggi dengan proporsi asing seolah menatap ke angkasa mengingatkan banyak orang pada citra makhluk di luar bumi. Spekulasi ini berakar pada kenyataan bahwa Sang Singdui tiba-tiba muncul dengan teknologi metalurgi perunggu yang revolusioner tanpa prekursor yang jelas, seolah diimpor dari dunia lain. Seolah mereka memiliki akses ke pengetahuan yang ribuan tahun di depan zamannya. Bagi sebagian orang, ini bukan sekedar bukti jenius manusia yang tak terduga, melainkan jejak intervensi kosmik. Gagasan bahwa leluhur kita pernah bertemu dengan kecerdasan ekstraterestrial yang menanamkan benih peradaban canggih di bumi memicu gelombang sensasi dan harapan. Ini adalah fantasi yang menggoda, sebuah bisikan bahwa alam semesta jauh lebih luas dan misterius dari yang kita duga, dan bahwa kita mungkin tidak pernah sendirian. Namun, bagaimana jika keajaiban San Singdui, alih-alih bisikan dari bintang, adalah gema dari kecerdasan manusia yang telah lama terlupakan? Bagaimana jika peradaban ini, dengan segala kemegahannya yang membingungkan, adalah bukti nyata bahwa nenek moyang kita mencapai puncak kejayaan artistik dan teknologis yang tak tercatat dalam sejarah konvensional? Topeng-topeng perunggu raksasa dengan mata melotot yang kini seolah menatap ke dalam diri kita, patung-patung anggun yang proporsinya begitu unik, serta artefak ritual yang rumit, bukan lagi tanda pengunjung asing, melainkan manifestasi jenius dari tangan dan pikiran manusia. Mereka melebur logam, membentuknya dengan presisi yang menakjubkan, menciptakan estetika yang melampaui segala yang kita kira mungkin bagi zaman itu. San Singdui bukanlah jejak intervensi kosmik, melainkan sebuah pengingat monumental akan kapasitas tak terbatas dari spesies kita untuk berinovasi dan berkreasi. Mengapa peradaban sebrilian ini bisa lenyap begitu saja, terhapus dari ingatan kolektif, adalah misteri yang tak kalah memukau. Namun, penemuan ini membangkitkan rasa kagum yang mendalam, kebanggaan akan potensi luar biasa manusia, dan harapan akan masih banyak lagi peradaban agung yang menunggu untuk ditemukan kembali di bawah lapisan waktu. Ini adalah janji bahwa sejarah kita jauh lebih kaya dan menakjubkan dari yang pernah kita bayangkan. Namun, di balik lapisan-lapisan kekaguman dan kebanggaan akan potensi manusia, terbentang labirin pertanyaan yang belum terjawab. Para arkeolog dan sejarawan modern bergulat dengan setiap fragmen, setiap ukiran, mencoba merangkai mozaik peradaban Sang Singdui yang masih terasa asing. Penemuan-penemuan terbaru, seperti prasasti-prasasti mikro pada dasar wadah perunggu yang sebelumnya terabaikan, atau analisis isotop pada komposisi logam yang mengungkapkan teknik peleburan jauh melampaui perkiraan, hanya memperdalam teka-teki. Mereka menemukan pola-pola rumit yang menyerupai kosmologi kuno, namun dengan presisi matematis yang membingungkan, seolah alam semesta itu sendiri diukir dalam skala miniatur. Apakah ini upaya untuk meniru langit atau justru sebuah pemahaman mendalam tentang tatanan kosmik yang kini telah kita lupakan? Ketegangan terasa di antara kubu-kubu penafsir. Satu sisi kukuh percaya pada jenius nenek moyang yang tak terbayangkan, sementara yang lain masih mencium aroma intervensi dari luar angkasa. Simbol-simbol ritualistik pada patung-patung raksasa yang tadinya dianggap ekspresi artistik semata, kini dianalisis ulang sebagai kemungkinan kode-kode kompleks, serangkaian instruksi atau narasi yang tersembunyi.
Beberapa peneliti bahkan berpendapat bahwa Sang Singdui adalah semacam buku petunjuk kuno, sebuah memori kolektif yang dikemas dalam bentuk seni, menunggu kunci yang tepat untuk membukanya. Antisipasi membayangi setiap ekspedisi baru, setiap terobosan kecil dalam terjemahan. Kompleksitasnya adalah tantangan sekaligus daya tarik, menjanjikan wahyu besar yang mungkin mengubah seluruh pandangan kita tentang asal-usul kecerdasan dan peradaban. Setiap penemuan di Sang Singdui, dari topeng emas misterius hingga pohon perunggu raksasa, adalah sebuah pukulan telak bagi keangkuhan pengetahuan modern. Ia memaksa kita untuk menanggalkan prasangka, untuk mengakui betapa sempitnya jendela pandang kita terhadap lembaran masa lalu. Apakah peradaban ini adalah bukti definitif adanya kontak kuno dengan entitas antarbintang yang meninggalkan jejak teknologi dan kosmologi di bumi? Ataukah Sang Singdui adalah monumen megah bagi kecerdasan nenek moyang yang jauh melampaui imajinasi kita? Sebuah puncak peradaban yang bangkit dan runtuh, hilang di telan zaman, hanya untuk kini muncul kembali dan mengguncang asumsi kita tentang apa yang mungkin dicapai manusia tanpa bantuan dari luar? Teka-teki Sang Singdui adalah lebih dari sekedar arkeologi. Ia adalah cermin yang memantulkan kerendahan hati kita di hadapan waktu dan misteri. Ia mengundang kita untuk bertanya bukan hanya tentang siapa mereka, tetapi juga siapa kita sebenarnya, dan apa potensi tersembunyi yang mungkin telah terukir dalam DNA peradaban kita sejak awal. Apakah ini warisan dari bintang-bintang atau gema dari puncak kejeniusan manusia yang kini telah terlupakan? Jawabannya, entah yang mana, akan selalu membuka pikiran kita pada kemungkinan tak terbatas. Ia mendorong kita untuk tidak pernah berhenti menjelajah, terus mencari, dan memberanikan diri membayangkan ulang seluruh sejarah yang kita kira telah kita pahami.